Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita kali ini berbicara tentang Antikristus. Kita baca di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-17. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa Antikristus adalah sosok pribadi atau suatu sistem yang jelas-jelas menentang bahwa Yesus adalah Mesias atau penyelamat dunia. Karena sosok inilah yang nantinya akan menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagai penyelamat palsu. Dan ini akan dapat memanipulasi umat manusia untuk jauh dari Allah. Tapi sekali lagi, saat masuk zaman ini, pasti kita anak-anak Allah akan mengalami banyak masa-masa yang sulit. Karena sekali lagi, kendali penuh itu akan dipegang oleh kekuasaan ini, yaitu Antikristus, yang memang sekali lagi kekuasaan ini adalah kekuasaan yang melawan Allah. Dan kita juga tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa lepas dari proses menjual atau membeli. Dan saat kita melakukan proses ini, kita pasti akan dipaksa untuk menerima tanda binatang ini. Dan disinilah iman kita diuji. Apakah kita akan menerima tanda binatang ini atau kita menolak? Tetapi seperti yang Bapak Ibu tahu, saat kita menolak berarti kita akan menerima konsekuensi yang berat, yaitu kita akan mengalami penganiayaan, penderitaan, dikucilkan, bahkan kematian. Dan tanda binatang ini bukan hanya sebagai simbol fisik saja Bapak Ibu, tetapi ini adalah merupakan sikap hati, di mana sikap hati yang menunjukkan apakah kita setia kepada Allah ataukah kita setia kepada kuasa dunia. Kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali tanda binatang modern yang bertentangan dengan iman dan percaya kita. Dan untuk itu pasti kita harus berdiri teguh, kita harus terus mendekat kepada Allah. Kita punya hubungan yang intim dengan Allah. Tingkatkan terus hubungan kita dengan Allah setiap hari, yaitu dengan cara kita harus berdoa secara konsisten Bapak Ibu. Tidak hanya sekali-sekali, tetapi konsisten setiap hari. Ya, karena memang doa akan memberikan kekuatan rohani kita untuk menghadapi semua godaan dan tantangan. Ya, selain kita berdoa, kita juga harus banyak membaca firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Allah itu adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan selain kita berdoa, selain kita membaca firman Allah, kita juga harus terus bergantung kepada Roh Kudus, karena memang Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan memberikan hikmat dalam menghadapi tipu daya dunia ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kesetiaan kepada Allah adalah jalan menuju hidup yang kekal. Tetapi dunia juga menawarkan kenyamanan. Tetapi yang kita tahu bahwa kenyamanan itu hanya untuk sementara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.